Kita melesat di Samarinda. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Fitriana Rahmawati, sebagai host di episode kali ini. Hari ini kita akan melihat lebih dekat hasil penelitian dari salah satu dosen inspiratif yang ada di Politeknik Negeri Samarinda, yaitu Ibu Amiril Aziza, dengan judul Model Pemasaran dan Sistem Akuntansi Digital pada UMKM Amplang. Nah, saat ini di samping saya telah hadir beliau Ibu Amiril Aziza. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Fitri. Gimana kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya penasaran nih dengan penelitian Ibu mengenai model pemasaran dan sistem akuntansi digital pada UMKM Amplang. Boleh diceritakan nggak, Bu, terkait penelitian ini? Baik, jadi penelitian ini kita mulai dari kondisi pada saat itu COVID-19, di mana UMKM waktu itu tidak bisa menjual amplang karena pengunjungnya itu sedikit. Kemudian kita tidak bisa berinteraksi dan bepergian, tidak bisa membawa oleh-oleh amplang keluar kota. Banyak UMKM yang waktu itu mengeluh tidak terjual barangnya. Sementara itu makanan kalau tidak dijual akan rusak gitu ya. Jadi mereka banyak yang mengalami kerugian. Dari kerugian itu mereka tidak bisa memproduksi lagi, sehingga banyak UMKM yang tutup. Nah, kami mengamati dari beberapa UMKM yang ada di Samarinda, kendalanya seperti itu. Maka kami dari Politeknik Negeri Samarinda dengan beberapa dosen dari prodi lain, di antaranya adalah dari teknik kimia, teknik informatika, berdiskusi bagaimana kita bisa membuatkan aplikasi secara online yang memudahkan UMKM untuk bisa berjualan sehingga mereka bisa bertahan atau survive di dalam usahanya, seperti itu, Mbak. Jadi awalnya memang dari kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menjual secara offline. Iya, karena tidak banyak pengunjung tadi ya, Bu ya. Ide awalnya dari situ, penjualan menurun, kemudian akhirnya Ibu dan tim ada ide nih membantu mereka membuatkan aplikasi gitu ya, Bu ya, agar mereka bisa melakukan penjualan secara online gitu ya. Jadi masih tetap produktif saat pandemi Covid melanda seperti itu ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Tadi kan salah satu masalahnya kan penjualan merosot ya, Bu. Nah, kemudian apa saja permasalahan lain yang Ibu dan tim coba pecahkan dalam penelitian ini? Jadi UMKM Amplang ini, anak muda yang terlibat itu sebetulnya hampir tidak adalah yang meneruskan. Usaha ini dilakukan dari turun-temurun dari orang tuanya begitu. Nah, mereka itu sudah tidak memahami kondisi yang perkembangan teknologi karena mereka sudah berusia begitu ya. Betul. Jadi ada beberapa kendala, memang UMKM tidak semuanya mau dia menerima dengan penjualan sistem online, dan kita akan masuk ke situ membantu itu. Dia tidak bisa menerima dengan semangat gitu ya, dengan yang dibandingkan dengan yang lain. Ada beberapa yang seperti itu. Ada mereka juga yang mengalami suatu hal yang buruk begitu. Ada yang pernah mungkin dibohongi atau tertipu begitu ya dari penjualan yang secara online seperti itu. Nah, waktu itu saya juga menanyakan apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin karena mereka yang tidak mengerti, memahami sepenuhnya tentang teknologi, bagaimana caranya, sehingga dia sampai mengalami kerugian. Nah, seperti itu mereka tidak bisa akan menjadi partner kita gitu ya. Tapi kalau ada yang memahami, ada anaknya yang dikasih pemahaman, oh itu seperti ini, maksud kita hanya ingin membantu bagaimana dia bisa bangkit dari penjualan yang secara offline tidak laku pada saat pandemi itu. Maka kita harus mendampingi UMKM itu sampai memahami. Kalau orang tuanya tidak bisa, maka kita juga
memanggil anaknya untuk membantu pemahaman seperti itu. Baik, gitu Mbak. Ibu di sini kan penelitian Ibu juga mengenai sistem akuntansi digital ya. Nah, apakah di sini juga UMKM itu mengalami permasalahan nih di bagian keuangannya sehingga Ibu juga bantu di bidang itu? Ya, hampir semua UMKM itu mereka tidak punya catatan secara tersendiri, ya. Jadi catatan keuangan ini ya Bu ya? Iya, catatan keuangan. Karena itu adalah usaha dari orang tuanya, mungkin waktu itu usaha keluarga begitu Pak ya. Jadi tidak bisa membedakan mana sih sebetulnya yang dipakai untuk biaya produksi dengan yang untuk kebutuhan rumah tangga, contohnya seperti itu. Nah, kita harus memberikan pemahaman juga kalau untuk produksi maka semua biaya itu kita hitung ya, harus dicatat begitu ya, agar tidak salah di dalam menentukan harga pokok penjualannya. Nah, ini kan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Ya kan, jadi kita harus memberikan pemahaman seperti itu. Ibu, dari sekian banyak UMKM yang ada di Samarinda, kenapa Ibu memilih Amplang untuk dijadikan mitra? Ya, jadi di Samarinda itu yang menjadi unggulan itu adalah produksi amplang ya, karena itu menjadikan ciri khas oleh-oleh dari Samarinda. Amplang itu kan makanan yang terbuat dari ikan, sementara ikan di Samarinda itu yang banyak ya. Kemudian ini menjadi ciri khas begitu Mbak ya, amplang ini untuk oleh-oleh dari kota Samarinda, sehingga yang kami fokuskan adalah yang utama dulu ya, bagaimana amplang itu bisa dikenal di kota lain, tidak hanya di Samarinda saja. Nah, dengan cara tadi bagaimana kita menjual ke produknya keluar kota dengan sistem online tadi. Nah, baik, berarti selain membantu penjual amplang, di sini juga Ibu membantu nelayan ya Bu ya. Jadi pendapatan ikan mereka tetap bisa diolah menjadi amplang ya. Ya, benar. Nah, kemudian Bu, ini berapa UMKM amplang nih yang dijadikan mitra Ibu dalam penelitian ini? Ya, di dalam penelitian ini saya 2 mitra. Yang pertama adalah Sinar Terang, kemudian yang kedua adalah Natsua. Itu ada, bisa dicoba nanti di webnya ya, bisa kita simulasi. Kalau misalnya Mbak Fitri mau membeli dari Jakarta, itu boleh langsung di web itu. Oh gitu, berarti saat ini udah bisa digunakan ya Bu ya webnya ya? Bisa. Bisa. Bu, apa inovasi yang Ibu ciptakan di aplikasi tersebut? Ya, jadi aplikasi ini kita kan berpikir bahwa UMKM itu bukan yang mengerti akan teknologi yang tinggi ya, artinya di situ karena yang membuat itu adalah orang tua, kita juga harus memahami bagaimana mereka juga akan mudah di dalam menggunakan aplikasi itu. Jadi aplikasi ini hanya usernya atau sebagai pemilik UMKM yang bisa memasukkan data di situ, kemudian bisa melihat berapa penjualannya, berapa stok yang sudah terjual, itu hanya kepada UMKM. Kemudian untuk konsumen itu membeli, itu bisa dia melihat apa saja yang ingin dibeli, kemudian bagaimana pengirimannya kita bisa telusuri, termasuk di situ adalah pembayarannya dengan sistem apa, bisa menggunakan internet, maksudnya internet banking, atau bisa menggunakan COD, atau menggunakan pengiriman, berbagai macam pengiriman yang kami sediakan di situ, sudah nanti tinggal memilih saja. Nah, ini adalah inovasi yang kami buat agar dia memudahkan bagi UMKM. Kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal ya, karena kan kita membuat sendiri, meng-create sendiri ya. Seperti itu. Saya jadi penasaran nih, saat ini kan ada banyak marketplace yang bisa digunakan oleh para pedagang untuk melakukan penjualan secara online ya. Nah, apa nih keunggulan aplikasi Ibu dengan marketplace yang udah ada saat ini? Baik, jadi kalau untuk aplikasi yang kita buat Mbak, itu kan berdasarkan kebutuhan dari UMKM itu sendiri. Jadi kita membuat custom satu-satu. Misalnya yang kami buat adalah
UMKM Sinar Terang, maka kita buatkan sinarterang.minet.store. Kemudian yang kedua adalah natswa.minet.store. Itu masing-masing UMKM itu mempunyai pembukuannya sendiri di dalamnya. Jadi dia lebih mudah. Kenapa? Karena kan produknya setiap UMKM itu berbeda. Ya, tidak digabungkan dengan orang yang lain. Begitu. Oh, berarti custom ya Bu ya, setiap toko itu punya satu aplikasi itu gitu ya, untuk melakukan penjualan dan pengelolaan keuangan, seperti itu ya. Nah kemudian Bu, gimana kalau misalnya ada UMKM di luar Amblang yang membutuhkan aplikasi ini Bu? Oh boleh, sangat boleh Mbak. Jadi tujuan kami membuat aplikasi ini adalah semua UMKM nanti bisa menggunakan. Apakah itu produknya bukan Amblang, misalnya UMKM yang mempunyai produk empek-empek misalnya, ataupun kerupuk, ataupun yang lain, itu boleh. Kan kita mengcustom Mbak, apa yang kita buat di situ, kategorinya itu kan kita bisa memasukkan sendiri. Ya, jadi produknya itu berbeda-beda antara si A dengan si B. Nah, itu boleh. Nanti kita bisa membuatkan. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti bakal dibuatkan oleh Ibu dan tim, dan itu pun juga sesuai dengan ini ya Bu ya, kebutuhan toko masing-masing ya. Misal menu-menunya ada yang perlu, ada menu tambahan nih terkait ini dan itu. Nah, itu mungkin nanti bisa request langsung ya ke Ibu dan tim seperti itu ya Bu ya. Iya. Sejak kapan sih Bu penelitian ini dilaksanakan? Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan sistem website. Kemudian kita kembangkan lagi di tahun 2023 menggunakan aplikasi mobile agar mudah diakses di mana-mana. Semua orang kan menggunakan HP tentunya Mbak ya. Iya, betul, jadi lebih mudah begitu. Lebih user friendly lah ya Bu ya, istilahnya. Nah kemudian Bu, kita masuk ke tahapan penelitiannya. Apa tahapan yang Ibu dan tim lakukan dalam penelitian ini? Jadi yang pertama itu kita observasi dulu terhadap UMKM yang ada di Samarinda ya. Kita observasi secara langsung, menanyakan apa yang menjadi kendala, kemudian bagaimana seandainya kita akan membantu membuatkan aplikasi, apa saja yang mereka perlukan di situ, perlu dicatat begitu ya. Kita menggali dulu pertama Mbak, sehingga setelah dari hasil observasi itu kita menyimpulkan, oh ternyata kita harus membuat aplikasi yang diperlukan itu yang sangat mudah dimengerti oleh UMKM. Itu dengan cara tahap berikutnya kami dari tim teknologi informatika membuat aplikasi, kemudian hasil dari aplikasi itu kita kembalikan lagi kepada UMKM, memperlihatkan begini contohnya, apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhannya. Mereka sampaikan, oh tidak seperti itu, ini ada yang perlu ditambahkan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kami lakukan, tetap koordinasi dengan mitra sehingga sudah selesai semua. Kemudian kita uji cobakan kepada pembeli ya, waktu itu dicoba, ternyata sudah oke. Kemudian kita sudah menyatakan bahwa itu boleh di-share, di-publish seperti itu. Gitu. Itu baik website maupun mobile sudah semua ya Bu ya? Sudah. Kemudian siapa saja nih Bu yang terlibat dalam penelitian ini? Jadi di dalam penelitian ini Mbak, kami ada beberapa dosen ya. Jadi saya sendiri dari Prodi S2 Pemasaran Inovasi Teknologi. Kemudian ada satu lagi Pak Zainal Arifin dari Prodi Teknik Kimia. Kemudian ada satu lagi Pak Karyo Budi Utomo dari Prodi Teknik Informatika. Kemudian kami melibatkan mahasiswa dari TI ada 3 orang, kemudian ada mahasiswa dari marketing ada 2 orang. Jadi ada 5 mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian ini secara langsung. Begitu. Tadi ada dosen, ada mahasiswa ya. Kemudian peran masing-masing apa nih Bu? Setiap dosen mempunyai peran yang berbeda ya. Jadi kalau dari teknik informatika tentunya dengan mahasiswa mereka membantu bagaimana membuat atau mengcoding di dalam sistem aplikasi begitu ya. Kemudian dari marketingnya kami juga dengan mahasiswa marketing itu bagaimana kita bisa
membantu apa saja sih sebetulnya yang menjadi ketertarikan di dalam aplikasi marketing penjualan ini, gitu ya. Kemudian dari akuntansi, saya sendiri punya bidang akuntansi keahliannya, maka saya juga mengkrit bagaimana sistem itu bisa memasukkan, menghitung ya di dalam jumlah penjualan setiap UMKM itu, sehingga mereka bisa memberikan ketepatan di dalam penentuan biaya atau cost atau harga pokok suatu produk. Kemudian ada nggak Bu cerita menarik yang Ibu dan tim temui selama melaksanakan penelitian ini? Sebenarnya banyak Mbak yang menarik ya dari penelitian ini ya. Namun salah satunya itu adalah salah satu UMKM itu kan kita fokusnya adalah e-amplang ya. Ternyata UMKM itu memproduksi yang lain juga dan menjual produk yang lain, misalnya untuk teh yang untuk kesehatan yang produksi dari Kalimantan Timur ya, dia jual di situ. Nah, akhirnya itu sekarang menjadi produk yang laku dijual dan dikirim kemana-mana begitu. Jadi itu salah satunya. Iya. Jadi tidak hanya amplang ya Bu, malah memperkenalkan itu tadi produk ya, lain, produk yang lain ya. tadi ya. Wah, ini berarti sangat berpotensi untuk digunakan oleh UMKM yang lain ya Bu. Iya, benar Mbak. Kemudian ada nggak Bu tantangan yang dihadapi oleh Ibu dan tim selama pelaksanaan penelitian ini? Tantangan yang dihadapi tentunya kita harus memberikan pemahaman tadi bagi yang orang tua itu tentang teknologi itu kan tidak mudah ya untuk menerima begitu saja. Jadi kita harus menggandeng, mungkin saya panggilkan anaknya ataupun yang lebih muda karyawannya begitu. Ini contohnya seperti ini tujuannya adalah untuk membantu saja. Kami tidak ingin Mengganti mengkorek-korek gitu ya pendapatan mereka, takut mereka misalnya bagaimana nanti pembayaran pajaknya, retribusi dan sebagainya. Nah, itu kita harus memberikan penjelasan karena tidak semua orang itu kalau ditanya tentang pendapatan itu bisa welcome kan gitu ya. Jadi kita harus memahami karakteristik dari UMKM itu. Oh ya, karena ini berkaitan dengan laporan keuangan ya Bu, yang sifatnya sangat sensitif ya. Terus tadi solusinya adalah dengan menggandeng orang-orang terdekat yang mengerti dengan teknologi, seperti itu ya Bu ya? Iya, benar. Nah, kemudian selanjutnya nih Bu, apa saja luaran yang dihasilkan dari penelitian ini Bu? Oke, jadi luaran yang dihasilkan dari penelitian ini adalah berupa aplikasi prototipe yang sekarang sedang kami daftarkan ke paten sederhana, kemudian jurnal internasional yang telah terbit, kemudian buku monograf yang sudah terbit juga, kemudian international conference. Nah, itu yang menjadi luaran dari penelitian. Dan itu sudah tercapai semua ya Bu ya? Alhamdulillah sudah tercapai semua. Kemudian apa nih Bu rencana ke depan untuk melanjutkan penelitian ini nih? Ya, jadi rencana ke depan itu menjadi tantangan karena harus menggabungkan Mbak ya. Jadi pandemi kan sudah berlalu, orang ada masih menjual secara online karena sudah dikenalkan. Namun sekarang offline juga sudah mulai berdatangan. Jadi UMKM ini sebetulnya sekarang harus disatukan pembukuan. Dia harus mencantumkan pembukuan secara online dengan offline. Yang akan kami lakukan ke depan adalah bagaimana kita membuatkan suatu sistem aplikasi pembukuan khusus UMKM yang bisa menginput secara online dengan offline. Kemudian bagaimana nantinya kalau dia itu omset tercapai, maka dia kan harus melakukan pembayaran pajak. Nah, bagaimana sistem pembayaran atau perhitungan pajak bagi UMKM? Nah, ini sedang kami proses untuk aplikasinya bagaimana, sedang kami rencanakan dan dalam proses pembuatan. Semoga nanti bisa membantu UMKM di masa ke depan tidak ada lagi yang mengalami kendala di dalam mungkin pembayaran pajak, ya kan? Sekarang kan harus ada aturan setiap UMKM
berpendapatan sekian harus melakukan pembayaran pajak. Nah, seperti itu. Nah, berarti lebih fokus ke sistem akuntansinya ya Bu ya, ke depannya mungkin ya. Sistem akuntansi dan bagaimana cara perhitungan pajaknya. Kemudian ada nggak Bu testimoni dari mitra terkait peningkatan penjualan ataupun pengelolaan keuangannya? Ada. Jadi dari mitra itu kan yang dulunya tidak dikenal ya, jadi dia bisa menjual ke luar kota, berarti otomatis itu penjualan mereka akan bertambah dan dikenal di daerah lain. Nah, itu yang menjadi testimoni dari mitra. Kemudian termasuk bagaimana pencatatannya. Pencatatannya mereka akan menjadi lebih tertib dibandingkan yang sebelumnya. Ya, karena mereka terikut semua di dalam pencatatan, tidak ada karyawan yang bisa merubah misalnya angka ya. Kalau misalnya offline dia menjual 10, dia tuliskan hanya 9, itu kan tidak bisa. Jadi di sini bisa menjadi keakuratan dalam suatu penjualan. Ini yang menjadi nilai lebihnya, begitu Mbak. Ya, baik. Berarti terhindar dari kecurangan tadi ya Bu ya? Ya, benar. Pertanyaan terakhir nih untuk Bu Amiril. Ibu dan tim kan telah berhasil mendapatkan pendanaan dari program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khusus untuk skema penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi. Nah, apa kesan Ibu dan harapan Ibu untuk program ini? Jadi kami atau saya selaku ketua dalam tim penelitian ini sangat berterima kasih kepada APTV yang telah memberikan pendanaan kepada kami beserta tim, sehingga penelitian kami dapat berjalan dengan baik dan bisa diaplikasikan kepada UMKM ya, bisa membantu UMKM di dalam melakukan pembukuan ataupun penjualan secara online pada masa pandemi waktu itu. Kemudian harapan kami program ini akan tetap berjalan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga semua dosen vokasi bisa mengembangkan ilmunya, membantu pengembangan UMKM lebih baik, sehingga perekonomian di Indonesia juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, sekarang boleh dong Bu tips dan triknya untuk sobat vokasi agar mendapatkan pendanaan yang serupa. Jadi tips dan triksnya, yang pertama adalah temanya. Temanya itu ada novelty atau kebaruan, kemudian dapat diaplikasikan kepada lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah harus sesuai dengan panduan yang telah ditentukan dari DAPTV. Itu triksnya Mbak. Baik, berarti ada 3 ya Bu ya. Sobat vokasi perlu mencatat itu. Yang pertama novelty, yang kedua aplikatif, kemudian yang ketiga sesuai dengan panduan. Seperti itu. Baik Bu Amiril, terima kasih nih atas waktunya. Sungguh obrolannya sangat menarik nih Bu di pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Bu ya untuk membahas obrolan-obrolan penelitian berikutnya. Baik, terima kasih Mbak. Sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya. Amin, siap Ibu. Sehat selalu ya Mbak. Amin, Ibu juga sehat selalu ya Bu ya. Ya, amin. Baik Sobat Vokasi, cukup sekian ya obrolan kita dengan Bu Amiril pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk update konten Melesat berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Ibu Amiril, terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Ya, sama-sama Ibu, semoga